menerima pas mati tepisah sehat, tepisah sugih, tepisah ini hakon inya hakon. Kenapa? Inya menganggap bahwa pasti ada hikmatnya, pasti ada kebiasa. Yamutul mar'u ada ma'asyadeh. Seseorang akan mati apa amal kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya mengerti terhadap bala, maka hari ajal datang menjemput, inya pun akan mengerti. Man ahabba liqa Allah ahabbahu Allahu liqa'ah. Siapa menerima perpisahan dengan dunia, hakun ada sangkal, ada menolak, ada memprotes, Allah akan ketuju bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihahu Allahu liqa'ah. Siapa kada ketuju ketemu Allah, kada terima terpisah sugih, kada terima terpisah nikmat, kada hakunnya, Allah pun akan mengadab orang itu di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gunanya belajar. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang masuk di kebun-kebun surga. Ya. Nah, buah yang dia makan sebuah rasa. Apa rasa yang masuk ke dalam hatinya? Memilih akhirat daripada kenyamanan dunia. Nang begawi-begawi, nang bedagang-bedagang, nang behuma-behuma. Tapi ingat, usaha kada memberi bekas. Itu tauhid sudah. Semuanya kitab tauhid kayak itu. Bukan berarti usaha yang memberi bekas. Artinya cangkal belum tentu juga sugih. Artinya yang penting cangkal. Amun sugih alhamdulillah, amun kada sugih harus raditu billahi rabb. Jadi kita indah terpisah lawan kenyamanan, cinta kita kancang, fakta mendukung. Andaknya tuh di akhirat, bukan di dunia. Kada mau sakit hati, kada mau patah hati, kada mau pusing. Itu didapat di mana? Di kebun-kebun surga. Sebuah rasa, sebuah pandangan, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan bahwa cintailah sesuatu, tapi ingat, nang mendukung fakta lawan cinta kita tuh mencintai dunia kah, mencintai akhirat kah? Ini safail qalbi, bersihkan hati dari kenyamanan-kenyamanan yang ada di sini. Nikmati kenyamanan, jadikan hayalan bahwa sekaya inikah arti nyaman. Undah hendak nyaman nang kada terpisah lawan unda. Nadharuhum ila dunya bi'ainil i'tibar la bi'ainil mahabbah. Mereka menikmati dunia menjadi jembatan. Mudahan dan dapat kenyamanan akhirat nang nyata kada terpisah untuk selama-lamanya. Studi bandingnya ya kenyamanan dunia. Ini dilewati aja, ngaran gen studi banding, simple ya, contoh, jangan masuk ke hati. Nang di hati kita, nang dituju kenyamanan akhirat. Ini contoh aja. Oh, makan sate, nyaman, terpikir mudahan udah dapat kenyamanan di akhirat nang kada pernah memisahi lawan anda. Namun nang ini terpisah. Cuma Tuhan melajari. Nah, ini nyaman ngarannya. Ini ngaran nyaman nih, nah. Ngaran nyaman. Nah, terduduki puntung rokok. Burit maka kada basa lawar. Tekipik luyuh pipi burit. Lalu terbayang ini neraka. Dunia jadi i'tibar. Nang kaini neraka nek. Nang kaini jauh nda teluncat. Nina bisul kena puting rokok pulang. Nauzubillahi min julak bala. Neraka harap pada nengeni lagi, harap pada rokok. Nang rokok neng ini aja kada sanggup menyandang. Nah, dunia ini bukan dinikmati, tapi sekedar contoh untuk mata hati kita nembus alam akhirat. Ini gunanya hadir di majelis. Ini gunanya sekolah di pendidikan agama, agar di situ di kebun-kebun surga itu kita memetik buah dan memakannya.
sehingga ada rasa yang muncul bahwa walal akhiratu khairun laka minal paham gak? Cirinya apa? Ampih pemusangan. Nah, jadi orang nang hadir di majelis di 20 tahun sudah mulai lagi bayi menuntut mbak batasmiyah di majelis iya, tapi pemusangan kada berduit pusang, dapat bala pusang, berarti kada meneguk lagi buah di kebun surga. Karena ilmu nang bermanfaat melahirkan rasa dan pandangan, pandangan melahirkan rasa, jadi darah daging. Jadi dapat bala tuh paling kada santai, apalagi ada makom yang orang itu dapat bala senyum berselamatan. Nah ini kelasnya, dapat bala berselamatan. Urudul faqat a'yadul muridin, datangnya bala itulah hari raya bagi mereka, karena mereka terima kasih diajari perpisahan, mereka belajar arti perpisahan. Jangan sampai nanti kala ajal datang menjemput takajud gelapakan menghadapi perpisahan. Tekipik takajud gelapakan, ini dilatih Tuhan dulu. Wah, dilatih. Maka adat manusia wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Bila umur itu betuha banyak nang terpisah. Justru itu nih nang anom-anom, kalau ikam mencari hidup ikam sekedar puas bebatas, carilah hidup selain puas bahagia. Tapi kalau sekedar bahagia ikas situ aja masih malang-alang, carilah selamat, puas bahagia selamat. Kalau hanya puas, ini nang anum-anuman nih jenang puas, ini pengantin hanyar nah. Ada kata puas anum. Kalau umur 80 tahun mana puas itu lagi? Belum mati udah hilang, belum mati. Kalau cari puas saja terpisah sebelum ajal datang menjemput. Nang tuha-tuha apalagi terlipat dua sudah datang di mana puas. Nini umur 90, kayu umur 90 begisangan anu nih tempaha ya ada mau kajung kedada lagi puas. Tapi mereka yang belajar bahagia di hari itu mereka menikmati bahagia. Tapi kalau belum pernah belajar syukur, belum pernah belajar menerima bala, tak suah sama sekali, cari puas saja. Kala Tuhan kedede manusia yang menderita selain dirinya, kedede bisa apa lagi, puasnya sudah hilang, apalagi yang dimiliki. Bahagianya yang ada pernah didapat. Dia mengira puas itu masa muda adalah bahagia, dia kira ternyata dia terjebak. Ala puas itu hilang, kenikmatan pun mulai hilang, ternyata yang dingaraninya bahagia itu bukan bahagia, puas bukan bahagia, rami bukan bahagia. Rami lain dari bahagia. Bahagia itu ngerti, bahagia itu memahami, bahagia itu menerima dengan pandangan yang positif, dapat bala mengerti bahwa pasti ada hikmat, pasti ada baik, selalu tenang, tuh bahagia. Orang puas bergantung dengan keadaan, yaitu masa muda. Orang bahagia tidak bergantung dengan keadaan, mau bala mau nikmat, mau sakit mau sehat, mau muda mau tua, bahagia tetap didapat. Yang ingin puas bergantung dengan ketergantungannya lawan sesuatu, tapi yang ingin bahagia tidak ada yang digantunginya.
cari bahagia di majelis ilmu, cari bahagia di pondok-pondok pesantren. Lagi puas telah menemukan bahagia. Sekarang kalaunya rasa puas itu dingarani bahagia, kena masa tuha hidup pusang, sakit hati, hanyar sadar, oh nang undang ngarani bahagia semalam puas aja, nang undang ngarani bahagia semalam tuh rami aja, sur kesana oh bahagia undajar, bahagia napa rami mun bahagia ada. Nah, bahagia pun telah didapat, tapi mati kada husnul khatimah, kada selamat, kada arti. Nang kita cari selain bahagia husnul khatimah, selamat, safail qalbi, asalnya bersihi hati dari memilih kenyamanan dunia. Itu asal bahagia itu letaknya jangan kau cintai sesuatu yang faktanya kada pernah mendukung dengan hatimu. Artinya kasarnya apa nak? Banyak orang mati patah hati. Itu kasar. Itulah yang disebut su'ul khatimah. Mati patah hati. Kenapa jadi patah hati? Tapi sah. Dan inya mengarasi indahnya tapi sah. Padahal hatanan mati ini tuh ya bakal karasan juga lagi lontuhan. Jangan menggiring tuh selamat. Ini karasinya juga tetap. Nah padahal lagi pada mati sakit, mati bakal karasan. Nang menang ya tetap Allah. Jadi sumber safail qalbi sambungannya wazuhdi fid dunya. Jangan sakit hati dengan yang kedada, syukuri apa yang ada walau sedikit. Itu zuhud ngarannya. Nasi sebiji itu disyukuri. Sudah rancak diulun bekuya bahwa jangan lihat satu siwak, tapi lihat betapa menukarnya ke mana. Mulai Banjar orang tulak ke Makkah situ, beberapa hari bepanas mencariakan, dapat siwak membari ke kita. Mengikuti jangan sampai hilang, dijagakan jangan sampai hilang, sampai ke rumah kita dibari. Kalau melihat siwaknya halus, tapi melihat pengorbanan orang dan perjuangan orang, kita belum tentu bisa berterima kasih kepada kebaikan dan perjuangan orang. Jangan lihat siwaknya. Laki membeca oleh bini dikasih laki 25.000, jangan lihat 25.000-nya. Nang seharian bepanas tuh nah kayak apa. Betapa perhatian laki meninjak sepeda, mencari kenaungan bila ada orang lewat, cil bebeca kecil jalan aja situ. Harapan orang berbuat ternyata ada nang berbuat sampai ke tujuan berhutang. Nasib tukang beca bepanas behujan, jangan lihat perempuan 25.000-nya, tapi bepanasnya laki mencariakan duit, cium tangannya, ucapkan minta maaf atas keuyuhan dan kelapahannya, sekedar mencari 25.000. Ini kada ini aja selalu mayunang apa nih bangsat jam lawan laki mengiau bangsat karena ngarannya arsat, jadi bangsat bang arsat maksudnya tuh seini jaga bangsat ya. Jadi jenang laki seini pang seharian ya toh misal tak kawin lon nyawa jatah ulun pengulok artinya zuhud menyukuri. Kayak apa cara bersyukur? Maka sebiji nasi. Berapa petani bepanas, menggerakkan siapa? Nah, menggerakkan hati siapa? Menggerakkan awak petani siapa? Bepanas betungking menajak anak banih, belum lagi nanti terjejak walot, terjejak ular tanah tuh rancak sudah ada nanti jejak tadong
tadongnya mana kada purun. Nah, ya. Satu biji nasi berapa petani itu tiap hari turun digerakkan oleh Allah. Betapa perhatian Allah dengan kita. Digerakkannya petani bertani. Belum lagi diaturnya suhu, hujan, panas, semua perhatian Allah. Belum lagi alat katab itu kada didapat dengan sendirinya, ada pabrik yang membikin. Belum lagi berapa anggota karyawan di pabrik itu yang bikin alat katab. Belum lagi pabrik beras, itu pun berapa karyawan. Jangan lihat sebiji nasinya, berapa perhatian Allah yang banyak dengan sebiji nasi itu. Tentara-tentara Allah, nikmat dan rahmat Allah begitu banyak. Tinggal ya Allah, makasih ya Allah. Lihat perhatian orang, lihat pengorbanan orang, jangan lihat benda yang dikasih. Kecil memang sebiji nasi. Justru itu orang akan bisa bersyukur apabila melihat perhatian. Orang mungkin susah bersyukur bila melihat sebiji nasi. Siapa nang sebiji nasi ning ini aja, nang apa nang disyukuri ujar. Sebiji nasi, bujur ada kau bersyukur. Tapi berapa tentara Allah ini modal supaya hati bersih. Syukuri, hargai perhatian Allahnya itu. Allah. Terus haruskah kita melupakan? Hanya kada muncul sebiji nasi, perhatian Allah itu kita lupakan. Haruskah? Hah? Petani berapa setahun nunggu benih, mengalirkan air, bikin galangan, terus berdoa si petani mohon kepada Allah. Ternyata tahun itu panen gagal. Haruskah kegagalan yang dibahas, perhatian Allah dilupakan? Seberapa besar derang kegagalan? 10 bahkan 100 kali gagal belum bisa menutupi perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakkan petani itu aja kaulah dulu dibalas. Jangan bicara berhasil kadanya dulu. Rapi benak anak bani, hidup anak bani, tumbuh menguning pulang lapangan sawah neh. Sekalinya teduh hulu makhluk lain mengatam tikus. Sudah, apakah sia-sia Allah menggerakkan petani tadi? Apakah harus kita lupakan Allah menggerakkan petani tadi? Allah yang menggerakkan, Allah yang menolongi, Allah yang memperhatikan. Haruskah karena gagal dikasih rezeki bani kita menggerunum dengan Allah? Hadang dulu je Tuhan, hadang. Seberapa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mengoyo-ngoyokan, Tuhan ulun masuk surga karena ulun ibadat, karena ulun orang baik, banyak kebaikan yang ulun gawe. Kadang begitu Tuhan, nyawa itu ada bisi napa-napa. Apa ada bisi napa-napa? Siang malam ulun ibadat, pagi sore ada lepas tasbih. Adang lo Tuhan, adang kayak ini jenah, ini ibadahnya mana? Nda ambil sebiji matanya wajah, nda timbang mana kebaikan unda tanang barat, amal ibadahnya wah kanang barat. Nah itu aja dulu. Aduh sana ambil kedua biji matanya, sebiji aja. Oh timbangnya Tuhan nih, koyo bener juga si hantu ini. Koyo juga Tuhan ditantangnya. Akhirnya timbang kebaikan Allah lebih banyak kepada kita dari bakti kita kepada Allah.